Apa kreditnya Pak Made? Beliau sekarang malah tidak ada kredit. Malah nabung ya, baru Pak Made? dana sekarang dia. Dananya hampir 200 lah di kita. 200 juta. Kami mendapat penghargaan The Best of the Best Service Action of the Year tahun 2022 yang diadakan di bangga karena koperasi KSP Permata Utama memperoleh penghargaan itu, dan untuk kedepannya lebih ditingkatkan biar lebih maju. Haji Sudia Bincang. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Hari ini Haji ada di Desa Tua Ilang, Tabanan. Haji akan menemui seorang tokoh koperasi yang baru saja mendapatkan penghargaan. Koperasinya mendapatkan penghargaan Best Service Excellent dari sebuah lembaga independen. Koperasi ini juga sebelumnya mendapatkan penghargaan Bakti Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Hari ini Haji akan menemui Ketua Koperasi Permata Utama. Beliau adalah Bapak Made Jaya Artana. Kita akan berbincang seperti apa kiat dan strategi beliau sehingga koperasi ini selalu berprestasi dan selalu dicintai oleh anggotanya. Ayo ikut Haji. Bisa ketemu Pak Made nih? Oke, terima kasih. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu, Ji. Oke, silakan dulu, Ji. Terima kasih Pak Made. Sahabat pemirsa Haji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, kita sudah bersama Bapak Ketua Koperasi Permata Utama. Beliau adalah Pak Made Jaya Artana. Pak Made, kan baru-baru ini Pak Made mendapatkan koperasinya mendapatkan penghargaan sebagai koperasi terbaik dari dalam bidang service excellent dari sebuah lembaga independen. Seperti apa itu Pak Made? Mungkin cerita sedikit Pak Made. Kami ucapkan terima kasih kepada Haji sudah datang ke KSP Permata Utama. Terus kami mendapat penghargaan dari lembaga independen IAC bekerjasama dengan PT Triuno untuk menyelenggarakan the best of the best di bidang excellent service excellent. Kami mendapat penghargaan the best of the best Service Action of the Year tahun 2022 yang diadakan di Hotel Aston Denpasar. Lalu kira-kira apa kriterianya sehingga Koperasi Permata Utama ini diberikan penghargaan sebagai pemberi pelayanan terbaik mungkin ini Pak? Dilihat dari apa yang disampaikan oleh dari IAC, kami waktu itu merasa juga tidak mampu untuk berbuat itu. Tapi dasar penilaian beliau katanya dia mendapatkan data dari Kementerian Koperasi dan sumber-sumber lainnya. Nah, kebetulan pada saat kami tidak percaya apakah ini apa gimana itu. Ternyata kami dikirim 2 hari sebelum acaranya kami dikirimin surat untuk melakukan penerimaan penugerahan the best of the best. Lalu kira-kira kalau penghargaan ini kan berarti seperti apa sebenarnya pelayanan koperasi KSP Permata Utama ini kepada para anggotanya Pak Made? Seperti apa sehingga mungkin bisa dikatakan bisa memberikan pelayanan terbaik Pak Made? KSP Permata Utama sejak menjadi koperasi binaan Provinsi Bali, koperasi NIPO, kami memfokuskan pada koperasi berbasis masyarakat. Kenapa kami berbasis masyarakat? Kami ingin mengajak semua masyarakat ikut sebagai anggota koperasi agar terjauh dari rentenir, bisa sejahtera. Dan kami seluruh stakeholder dan karyawan selalu mengelorakan koperasi. Dan kami ingin selalu mengajak para UKM ikut sebagai anggota koperasi di KSP Permata Utama. Lalu kan mungkin Pak Made dalam hal ini punya standar Pak Made untuk dalam hal pelayanan ini Pak Made. Kira-kira bagaimana standar pelayanan yang diberikan oleh KSP Permata Utama ini Pak Made? Standar kami adalah cepat, tepat. Cepat, tepat, terpercaya. Artinya seperti apa Pak Made? Bisa jelaskan lebih detail? Kalau cepat kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima, tepat waktu.
Kalau terpercaya, jelas kami memberikan data-data yang akurat, data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk izin-izin kelembagaan kami pun sudah lengkap. Nah, itu yang mungkin kami sampaikan. Nah, ketika artinya penghargaan ini datang, berarti kan otomatis sebenarnya indikator lainnya adalah jumlah anggota Pak Made yang terus bertambah mungkin Pak Made. Keanggotaan kami selalu bertambah setiap tahun sebesar 20%. 20%, mungkin setiap bulan kami ada peningkatan hampir 7-8%. Karena kami selalu menggelorakan dan mengajak masyarakat ikut sebagai anggota koperasi. Koperasi Pak Made. Ya, itu. Nah, lalu kira-kira kalau misalnya dalam hal misalnya kepada anggota ini ada pemberitahuan nggak Pak Made terkait dengan bagaimana perkembangan koperasi gitu, ada nggak Pak Made? Kami selalu rutin karena kami punya WA group. Kami selalu rutin setiap bulannya memberikan laporan publik opini tentang KSP Permata Utama. Inilah yang mungkin menjadi salah satu indikator bahwa Pak Made memberikan informasi yang mungkin secara kontinu dan detail kepada anggota Pak Made. Mungkin saja itu salah satu mungkin Pak Haji. Kalau begitu nanti kita bisa berkunjung salah satu anggota Pak Made. Silakan. Dengan senang hati. Silakan Pak Made, ngiring. Oke Pak Made, sebelum kita nyampe di rumah anggotanya Pak Made, kira-kira bisa nggak diceritakan seperti apa sebenarnya gini Pak Made, sejarah koperasi KSP Permata Utama ini Pak Made? Ya, terima kasih J. KSP Permata ini kita dirikan di tahun 2007, tepatnya 17 Mei 2007, karena dasar tiang sendiri bekas karyawan bank Pak. Karena banknya likuidasi, tahun 2004 kami dapat bekerja di BPR dan koperasi. Nah, atas inisiatif tiang sama anggota kami mendirikan koperasi 2007 dengan anggota awal 23 orang dengan modal awal saat itu adalah 46.230.000 rupiah tahun 2007, dan kami tiang sendiri kelola secara profesional sebelum kami resign tempat kerja, kelola 2010 kami 2010. Kelola, akhir 2011 tepatnya kami kelola. Berarti Pak Made fokus 2011 itu di koperasi ini. Nah, kira-kira dalam perkembangan yang sekarang itu berapa tahun bisa mencapai aset sampai sekarang Pak Made? Kan kami ambil alih aset kami tahun 2010 akhir adalah 780 juta. Saat kami ambil, kami kelola mulai Januari berdasarkan rapat anggota. Akhir 2011 aset kita bertambah jadi 1,3 Pak. 1,3 M. Kami juga waktu itu gimana sih cara mengembangkan koperasi? Kalau dari anggota mungkin tidak tidak terlalu besar lah sebenarnya. Maka kami berkeinginan berhubungan dengan bermitra dengan bank. Saat itu kami dibantu oleh BNI sebesar 1 miliar dengan aset 1,3. 3 tahun kami sudah lunas. 2013 kami dapat kepercayaan dari LBDB. Dari LBDB dapat kami 1 miliar. Itulah awalnya kita sampai sekarang ini. Sekarang aset Pak Made berapa Pak Made? Aset sekarang kita saat ini hampir 29,5 miliar. 29,5 miliar Pak Made ya. Nah, kira-kira kan ini tidak mudah Pak Made untuk mencapai di level itu, dan sekarang Pak Made kan sudah menjadi koperasi Nipo Provinsi Pak Made. Nah, kira-kira apa ya sebenarnya yang menjadi tantangan bagi koperasi ini Pak? Kan ini banyak koperasi, tapi untuk mencapai di level ini kan mereka mungkin tidak nyampe gitu. Kira-kira apa yang mungkin Pak Made bisa bagi sehingga gerakan koperasi yang ada yang saat ini masih belum bagus perkembangannya bisa menjadi kembali bersemangat Pak Made? Saat ini kami selalu meningkatkan militansi anggota. Ini caranya anggota itu percaya kepada kami sebagai lembaga koperasi dan tidak pernah mengecewakan. Itulah kami selalu menukar militansi dan transparan kepada anggota. Nah, itu. Maka pertumbuhan anggota kami setiap tahunnya hampir di angka 20%. Ya, 20%. Biasanya orang kan 5-10% targetnya. Pak Made 20%, hampir 20%. Itu artinya kenapa mereka senang masuk menjadi anggota koperasi Permata Utama ini Pak Made? Pasti ada nilai yang mereka dapat Pak Made.
Mungkin dilihat dari kami selalu kelola dengan profesional, transparansi, kami selalu transparan. Yang ketiga, mungkin saja itu ini karena tim kami yang di bawah bekerja selalu mengajak ikut sebagai anggota koperasi. Gitu. Nah mungkin juga kan yang paling real itu kan keuntungan SAU Pak Made. Nah kira-kira SAU anggota Pak Made setiap tahun ini bagaimana trennya Pak Made? Sebelum pandemi, pertumbuhan dari segi laba kami cukup fantastis, hampir pernah sampai di angka 700 juta. Sejak pandemi hampir turun 50% niki. Sejak pandemi ya, semangat ini syukur sekali atas kepercayaan anggota, doa restu anggota, masa pandemi kita bisa lewati. Walaupun labanya tidak signifikan, tapi tetap untung Pak Made ya. Tetap untung. Karena kan orang saat pandemik sulit mencari untung. Tapi kami selalu jaga likuiditas sih. Selalu berusaha menjaga likuiditas. Ya, kami itu berapapun orang dari di KSP Permata bisa hari itu. Itu berarti kan pengelolaan koperasi yang sudah benar Pak Made. Biasanya kan orang salah mengelola, hanya lupa menyiapkan likuiditas yang cukup, menjadi bumerang juga di kemudian hari Pak Made ya. Nah kira-kira bagaimana Pak Made memanage antara likuiditas dan kredit ini Pak Made? Antara likuiditas dengan kredit. Ya, itu kan menjadi masalah biasanya. Orang terlalu ekspansif, lupa likuiditas, bermasalah di ini Pak Made, di kemudian hari gitu. Karena pandemi yang mengajarkan kami untuk jaga likuiditas. Sebelumnya likuiditas kami sebenarnya selalu di 15. Mungkin saat ini sejak pandemi likuiditas kami selalu di angka di atas 25 aja. 25%. 25. Sekarang ini kita tidak selalu gemar-gemor kredit. Kita sekarang hanya membiayai kredit ke berkelompok. Dengan kredit kelompok, istilah kami itu adalah kredit Kobe. Kredit Kobe dengan pembayaran rutin setiap 2 minggu sekali. Oh, setiap 2 minggu sekali bayar? Ya, 2 minggu sekali, lalu dijemput untuk bulan. Sejangka waktunya pun 25 hari, 25 kali angsuran. Jadi ada strategi khusus Pak Made ya? Iya. Kalau biasanya orang kan bayar sebulan nih Pak Made 2 minggu. 2 minggu sekali, itu pun dijemput. Oh, evaluasinya seperti apa Pak Made sampai sejauh ini Pak Made? Langkah ini efektif nggak kira-kira? Kalau kredit Kobe dan kredit yang lainnya, kami sekarang sangat efektif sekali dengan dijemput bola. Kami langsung lakukan pembinaan, pungutan 2 minggu sekali untuk kreditnya. 2 minggu kita pungut berapapun anggota kita bayar, kita terima akhir bulannya. Bulannya nanti kita tinggal minta kekurangan aja sangat efektif yang rasakan sendiri. Oh gitu. Kalau daripada kita menunggu di kantor. Ini Pak Made nanti kita cerita lagi di sana Pak Made di tempat nasabah. Ya. Oke Pak Made. Jadi kita ada di mana nih Pak Made? Kita berada di Pasar Ube. Pasar Ube lokasi tempat usaha anggota kita yang bergerak di bidang pemotongan ayam. Bersama Bapak siapa nanti? Namanya Pak Rudin Molona ya. Bisnisnya di bidang? Bisnis beliau di bidang pemotongan ayam. Pak Made bisa cerita Pak Mudin pertama kali dikasih kredit berapa Pak Made? Dia dulu adalah anggota kita, anggota KSP Permata tahun 2007. Nah, kita ikut sebagai anggota pendiri. Terus dalam perkaranya dia juga dulu awalnya sebelum terjun di bisnis ini, beliau juga tukang cicil perabotan rumah tangga. Kita biayai dengan kredit tanpa anggunan sampai 25 juta. Sekarang berapa kreditnya Pak Made? Beliau sekarang malah tidak ada kredit. Malah nabung ya dana sekarang dia. Dananya hampir 200 lah di kita. 200 juta? Ya, hebat, dari usaha ayam. Oh gitu. Ya. Ini kita nanti ketemui Pak Mudin. Selamat siang Pak Mudin. Iya. Siang. Wah, banyak sekali ayamnya nih Pak. Mungkin bisa Pak Mudin cerita sedikit Pak Mudin terkait dengan kredit yang diberikan oleh KSP Permata Utama. Sejak kapan menjadi anggota dulu Pak Mudin? Dari 2007. 2007. Ya. Terus sampai dikasih modal sampai tahun berapa lagi itu ya? Hampir 5 tahun dah. Jadi dikasih udah modal lama, oleh oleh Permata Utama. Permata Utama. Berapa Pak Mudin dulu pertama? Dulu 25 juta. 25 juta. Nah kira-kira waktu itu kredit itu digunakan untuk apa aja Pak? Untuk ya modal Pak, untuk modal utama nih. Emang awalnya Pak Mudin potong ayam bisnisnya? Bisnisnya saya dulu kreditan barang. Oh udah itu? Ya begitu. Begitu sama Pak Permata ikut gabung. Terus
sedikit demi sedikit Usahanya berkembang. berkembang, terus usaha motong ayam. Oh, Seperti itu. sekarang fokus di potong ayam. Untuk dipotong ayam. Nah ini kan Pak Mudin kerjanya cuma sekali tuh. Iya. Nah sekarang Pak Mudin jadi anggota masih kita apa sudah ini udah berubah sekarang menjadi Sudah ikut anggota aja. ikut anggota. Iya, Tetapi Pak Mudin juga nabung di sana. iya nabung ya. Ah, kira-kira Nabung aja, ya. Sejauh ini bagaimana tanggapan Pak Mudin tentang koperasi Permata ini? Pelayanannya seperti apa? Bagus ya pelayannya. Hmm. Di Permata itu bagus. Hmm. Lalu apa yang membuat Nah. Pak Mudin ini bertahan lama di Permata Utama ini? Kan banyak ini nawar-nawarin Iya, kredit, nawarin Pak Mudin mau menabung di sana gitu. karena dulu waktu kenal sama bos Permata ini, Pak. Hmm. Dari awal pertama kenal. Hmm. Sudah dari pertama kenal itu baik sampai sekarang. Hmm. Jadinya saya tuh condong ke sana gitu. Oh karena sejarah Pak Mudin ya? Iya. Karena dulu mungkin Nggak Permata boleh, ini berjasa iya. gitu ya? Nggak boleh ditinggal tuh, Pak. Itu sejarah itu. Ya. Kira-kira sehari Pak Mudin sekarang motong ayam berapa Pak Mudin? Kalau sore sekitar 80 kilo. 80 kilo. Iya. Kalau pagi, sisanya tuh pagi semua tak potong. Hmm. Untuk sore itu dikirim-kirim ke langganan yang dagang-dagang sate dulu, Pak. Oh di Tabanan ini? Iya, di Taban di Kampung Jawa, Tunggal Sari. Oh belum keluar Tabanan? Belum keluar Ke depan Tabanan. ada rencana untuk pinjam kredit lagi di Permata Utama? Nanti Kalau kalau untuk mengembangkan usaha lebih besar ya, gitu? insya Allah kalau masih sehat, Hmm. kepingin juga untuk memperkembangkan usaha. Sampai rencana kan mau kirim-kirim ayam juga, Pak. Hidupnya, iya. Oh, Rencana masih rencana. semoga Pak Mudin. Iya. Ya, terima kasih. Iya, sama. Pak Made, kira-kira apa yang menjadi ini Pak Made sehingga kelihatan nasabah Pak Made ini sangat setia kepada Permata Utama Pak Made? Inilah seperti yang disampaikan oleh Pak Udin adalah kita punya sejarah lah, Hmm. sejarah, dan beliau juga ikut partisipasi untuk mencarikan anggota, Oh, seperti terutama saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Nah, sebagian besar daerah OB sudah menjadi anggota KSP Permata. KSP Permata. Nah, berkat beliau sebagai Oh. anggota pendiri. Oh gitu. Militansinya sangat jelas. Ya kalau gitu Bapak nanti setelah dengan Pak Mudin nanti kita ketemu dengan Pak Ali Pak Made ya. Ya. Mari kita ke sana dulu Pak Made. Oke. Oke, pemirsa Aji Sidwe bincang-bincang dimanapun berada. Sekarang kita akan menemui salah satu nasabah dari KSP Permata Utama yang lain, yaitu Bapak Ali. Beliau inilah bergerak di bidang tahu, tempe. Mari kita ke sana. Selamat siang Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Pak Ali bisa cerita sedikit tentang Pak Ali menjadi anggota di KSP Permata Utama Pak Ali. Pertama, saya masih jualan tempe masih sedikit, dibantu lipat jalan. Awalnya Pak Ali dibantu berapa Pak Ali? Pertama kan memang sedikit modalnya, dari 3 juta sampai 5 juta sampai 10 juta. Oh gitu. Sekarang Pak Ali sudah menjadi anggota koperasi KSP ini berapa tahun sudah Pak? Dari tahun 2007 ya kayaknya. Lama ya. Dari 2007. Iya, lama ya. Lalu Jadi pertama dia mungkin buka Pak Ali bisa cerita apa yang membuat Pak Ali ini begitu setia dan loyal dengan ya, koperasi Permata pertama Utama. kan memang teman baik. Jadi terus nyambung sampai anak saya. Sampai anak. Nah lalu sekarang kalau usaha tahunya seperti apa tahu tempe ini Pak Ali? Ya kalau sekarang kan kedelai mahal sekali. Jadi agak-agak mengurang lah bikinnya. Karena ya kedelainya mahal. Tapi masih bertahan Pak Ali. Oh tetap. Pasarnya Nggak bisa. tahu ini kemana aja Pak Ali? Kalau saya sampai Denpasar. Sampai dari pasar. Lalu bahan-bahan bakunya datangkan dari mana? Ini ponan sendiri mendatangkan. Oh dari Jawa. Ya, di Jawa. Lalu ke depan nih Pak Ali maunya KSP Permata ini seperti apa lagi Pak? Ya maunya biar lebih maju lagi lah. Saya ditambahin modal kan itu. Biar tambah usaha saya tambah ini. Apa besar Pak Ali ya? Iya. Dan juga Pak Ali kan menerima SAU setiap tahun Pak Ali. Dapat dari KSP Koperasi? Ya dapat alhamdulillah. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak Ali. Iya, iya. Semoga usaha Pak Ali cepat berkembang Pak Ali. Amin. Terima kasih. Pak Made, untuk Pak Ali ini apa yang membuat Koperasi Permata Utama ini seperti apa namanya? Terus membimbing artinya ikut berusaha untuk mengembangkan usaha-usaha dari para anggotanya Pak Made.
Kami khusus untuk Pak Ali karena dia bergerak di bidang UKM, kami selalu juga kita di KSP belajar dari beliau tentang produksi-produksi, dan kami juga sering mengarahkan beliau terkait dengan pelatihan-pelatihan. Pelatihan, ikuti pelatihan tentang UKM. Kami sarankan beliau ikut untuk meningkatkan produksi. Oh gitu. Ya, meningkatkan produksi dan paksa pasar. Oh gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Bade. Terima kasih Pak Ali. Pemirsa Aji Studio Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi sudah kita wawancara dengan Pak Ketua Koperasi Permata Utama Pak Made Jaya Artana. Juga kita sudah menemui sejumlah nasabahnya yang begitu loyal. Dapat kita petik sebuah pelajaran bahwa koperasi itu akan maju bila didukung oleh anggota yang loyal. Jika anggotanya loyal, otomatis koperasi itu akan berkembang. Dan itulah yang dijaga oleh Koperasi Permata Utama. Koperasi ini berusaha untuk memenuhi dan mengetahui apa kebutuhan anggotanya dan melakukan pengelolaan koperasi yang secara transparan sehingga anggotanya menjadi lebih percaya. Mungkin demikian dari Aji. Semoga pertemuan kali ini kita memberikan manfaat bagi semua orang dan tetap optimis melaju ke depan. Aji Sidap untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Aji Studio Bincang.